فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Setelah menyebutkan tentang pentingnya prinsip yang kedua, yaitu bersatu di atas agama ini, kemudian kita masuk kepada ucapan sang penulis, wa qauluhu rahimahullah wa sara ijtima'u fid-din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Dan jadilah ketika kondisi berubah, ilmu sudah semakin dilupakan, ilmu yang benar, jadilah persatuan di dalam agama itu tidak diucapkan kecuali orang zindiq, yaitu munafik i'tiqadi, atau majnun, atau orang gila. Kalau akalnya masih ada tetapi dia akidahnya sesat, namanya zindiq, sesat yang sampai tingkat parah. Kalau dia akalnya hilang berarti dikatakan majnun, gila. Qala Syekhul Islam rahimahullah, anna zindiq, telah menyebutkan beberapa perkara. Beliau menyebutkan bahwasanya zindiq fi 'urfi haula'il fuqaha, di dalam kebiasaan para fuqaha itu adalah huwa al-munafiq alladzi kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar orang-orang yang memiliki apa itu nifaq amal. Kalau berbicara bohong, kalau berjanji tidak menepati dan sebagainya, bukan itu. Tapi apa? Wa huwa an yubhiral Islam wa yubtinal ghairah. Yaitu dia menampilkan keislaman tetapi dia merahasiakan agama yang lain. Munafik. Sawa'un abtana dinal minal adyan, sama saja dia itu menyembunyikan agama dari agama-agama yang terkenal ini, kadinul Yahudi wan Nasara au ghairihim, seperti agama Yahudi atau Nasara atau Hindu atau Buddha dan yang lain-lain. Au kana mu'attilan jahidan lisani, atau dia itu adalah orang yang meniadakan sifat-sifat Allah atau menentang adanya sang pencipta, awil ma'ad, atau menentang adanya hari kiamat, wal a'mal shalihah, menentang kewajiban amal soleh. Ini juga dikatakan sebagai apa? Zindiq. Wa minan nasi man yaqul, di antara manusia ada yang mengatakan az-zindiq huwa jahidul mu'attil. Zindiq itu adalah orang yang menentang adanya Allah dan yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ini bagian dari zindiq. Wa hadza yusamma zindiqa fi istilahi katsirin min ahlil kalam. Dan ini dikatakan zindiq menurut istilah kebanyakan dari ahlul kalam wal ammah, dan juga keumuman kaum muslimin, wa naqala fi maqalatin nas, dan orang-orang yang menukilkan pendapat-pendapat manusia. Terusnya zindiq seperti itu. Walakinna zindiqal ladzi takallama al-fuqaha'u fi hukmih, akan tetapi zindiq yang para fuqaha itu membicarakan hukumnya, huwal awal, dia adalah yang pertama, yaitu apa? Munafik i'tiqadi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Falamma irtafa'a katsirun min ulumiddin, manakala banyak dari ilmu-ilmu agama itu telah hilang dengan wafatnya para ulama, dengan ditinggalkannya kitab-kitab yang bagus, wa fahmihi, dan juga pemahamannya, zaharul jahl, maka kebodohan pun menjadi semakin merajalela, semakin berkuasa di muka bumi, sebagaimana alamat hari kiamat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yudharul jahl.
Termasuk dari tanda hari kiamat adalah ilmu itu dihilangkan dan kebodohan itu semakin nampak. Kita lanjutkan, hatta la ya'rifu katsirun minan nas wujub al-ijtima'i 'alal haqq. Sehingga banyak sekali dari orang-orang yang tidak mengetahui wajibnya bersatu di atas kebenaran. Wa tahrimal baqa'i 'alal ikhtilafi wat tafarruq. Dan haramnya untuk terus-menerus di atas perselisihan dan perpecahan. Tidak mau segera mencari yang benar dan kembali di atas kebenaran. Balil masyhuru indahum, bahkan yang terkenal di kalangan mereka, di kalangan orang awam dan bahkan sebagian ulama mazhab, hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Sehingga untuk apa kita penat-penat untuk mencari yang benar? Enggak apa-apa berselisih, toh ini adalah kasih sayang dari Allah. Wa shara man ankara tafarruq, dan jadilah orang yang mengingkari perpecahan, wa da'a ila ijtima', dan mengajak untuk kembali bersatu di atas ajaran yang benar, bimanzilati man ja'a bidinin jadid, bagaikan orang yang membawa agama yang baru. Imma andan, dengan sengaja, fahukima alaihi bizandaqah, sehingga dia dihukumi oleh masyarakat sebagai orang yang zindiq. Bahkan kadang dikatakan murtad, harus dibunuh, tidak boleh dijabat tangannya dan sebagainya. Padahal orang ini mengajak kepada ajaran yang seperti yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Wa imma lidhahabi aqlih, atau barangkali dikatakan dia itu akalnya telah hilang, ala zakmihim, menurut dugaan mereka dan tuduhan mereka. Fahukima alaihi bil junun, sehingga dia pun dihukumi sebagai orang gila. Wa hadhihi firyatun azimatun ala ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah kedustaan yang besar terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ada'ina ila ijtima'i ala kitab wa sunnah, yang mengajak untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman pendahulu umat ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis tersebut. Hadis itu ikhtilafu ummati rahmah, akhrajahul Baihaqi fil madkhal ila as-sunanil kubra, di dalam kitab tersebut, dan ini kitab yang bagus. Min tariqin an Juwaibir, dari jalur, beliau sebutkan jalurnya sampai kepada Juwaibir. An Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahma utitum min kitabillah fal amalu bih." Apapun yang diberikan kepada kalian dari kitabullah, maka itu wajib untuk diamalkan. La udra li ahadin fi tarkih. Tidak ada udzur bagi satu orang pun untuk meninggalkannya. Ayo yang di belakang tenang, anak-anak ditata dengan baik. Fa illam yakun fi kitabillah, kalau ajaran tadi tidak ada di dalam kitabullah, fa sunnatun minni madiyah, maka sunnah yang datang dariku itu akan terus berjalan, yaitu hukumnya itu berlaku. Fa illam yakun sunnati, kalau tidak ada sunnahku, fama qala ashabi, maka apa yang diucapkan sahabatku itu sebagai panutan, sebagai teladan. Inna ashabi bimanzilatin nujumi fis sama, sesungguhnya para sahabatku itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Fa ayyuma akhadtum bihi ihtajaitum, maka apapun yang kalian ambil dari ucapan para sahabatku itu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wastilahu ashabi lakum rahmah, dan perselisihan para sahabatku untuk kalian adalah rahmat. Wa Juwaibir hadza ismuhu Jabir bin Sa'id al-Azdi, ini namanya Jabir. Wa Juwaibir laqabuh, ya, dia gelarnya Juwaibir, Jabir kecil. Wa huwa matrukul hadis, orang ini sampai tingkat matruk karena saking beratnya kelufatan hafalan dia. Hampir hadisnya itu mendekati kepalsuan, tetapi tidak sampai palsu.
rawa katsiran min ad-dhahak asya'an maqlubah. Dia meriwayatkan banyak dari Ad-Dhahak bin Qais, tetapi apa? Hadis-hadisnya itu terbolak-balik karena saking susahnya hafalan dia sehingga sampai tingkat makruh. Wadhahak bin Muzahim Wadhahak huwa ibnu Muzahim al-Hilali. Lam yalqa bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas. Berarti apa penyakitnya? Berat. Yang pertama adalah rawinya itu sangat lemah sekali. Yang kedua adalah hadisnya itu sanadnya terputus. Wal hadis zakarahul Hafidz al-Iraqi, syekh dari Ibnu Hajar, wa qala isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Sebagaimana dalam Takhrij Ahadits al-Ihya. Wa zakarahu aidan as-Sakhawi, untuk kitab Takhrij ini kitab bagus sekali dari Imam Al-Hafidz Al-Iraqi. Kurang lebih adalah sekitar berapa? 4 jilid besar. Kemudian diringkas menjadi apa? Al-Mughni an Hamlil Asfar. Ini adalah beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali itu. Dan saking banyaknya hadis-hadis yang palsu di dalamnya sampai beliau penat sendiri Al-Iraqi ini gimana mendapatkan hadis tersebut. Baik. Wa zakarahu aidan as-Sakhawi, dan juga hadis tersebut disebutkan oleh as-Sakhawi mulai dari Ibnu Hajar. Wa qala Juwaybir dhaifun jiddan, mengatakan Juwaybir ini lemah sekali. Wa Dhahak an Ibnu Abbas munqati, sementara Ad-Dhahak riwayatnya putus dari Ibnu Abbas, bukan kita tidak mendengar, bahkan tidak berjumpa. Berasal dari Al-Maqasidul Hasanah. Wa qala al-Imam al-Albani rahimahullah, bisababi hadzal hadis, disebabkan oleh hadis ini wa nahwi, dan hadis yang semacam ini, dhalla aktsarul muslimina ba'dal a'immatil arba'ah ilal yaum mukhtalifin. Terus menerus kebanyakan kaum muslimin sepeninggal para imam yang 4 sampai pada hari ini, mereka itu berselisih fi katsirin minal masail, di kebanyakan perkara al-i'tiqadiyah wal amaliyah, yang terkait dengan keyakinan hati ataupun amalan anggota badan. Walau annahum kanu yarawna anna khilafa syarr, seandainya mereka dulu itu berpandangan, yaitu kaum muslimin berpandangan bahwasanya perselisihan itu adalah buruk, kama qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu radhiyallahu anhum, sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, Al-Khilafu Syarr. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, bagaimana di As-Sahihul Musnad itu, ikhtilafu al-furqah azab, bahwasanya perpecahan ini adalah azab, bukan rahmat. Wa dallat ala zammil ayatul qur'aniyah, dan telah ditunjukkan bahwasanya perpecahan dan perselisihan itu tercela oleh apa? Oleh ayat-ayat Al-Qur'an wal ahaditsun nabawiyyatul katsirah, dan hadis-hadis Nabi yang banyak. Seandainya mereka tahu ini dan yakin bahwasanya perselisihan itu adalah jelek, la sa'alu ila littifaq, niscaya mereka berupaya untuk apa? Untuk mencari titik temunya, mencari persatuan. Dan persatuan tidak mungkin didapatkan kecuali kalau semuanya berupaya untuk kembali kepada dalil-dalil yang jelas di dalam Alkitab wa Sunnah, dan tidak melakukan takwil ini dan takwil itu. Wala ankanahum dzalika fi aktsari hadhil masail, dan niscaya hal itu memungkinkan bagi mereka, mungkin untuk apa? Mencari titik temu itu mungkin di banyak sekali dari masalah-masalah ini, bima nasaballahu ta'ala alaiha, dengan apa itu? Bantuan apa yang telah Allah pancangkan, minal adillah, dalil-dalil yang telah Allah pancangkan menunjukkan mana perkara yang benar di dalam perselisihan tadi, allati yu'rafu biha shawabu minal khata', yang dengan dalil-dalil yang terpancang tadi diketahuilah mana yang benar dan mana yang keliru. Wal haqqu minal batil, diketahui mana yang benar dan mana yang batil. Apa bedanya shawab dengan hak? Shawab itu artinya adalah mencocoki perkara yang benar, sementara al-haq itu adalah sesuai dengan kenyataan dan hakikat. Itu kalau apa? Kalau kita rinci. Sementara untuk terjemah kita sama aja. Assalamualaikum. Hak dengan shawab sama, artinya kebenaran. Summa azira ba'duhum ba'da.
thumma azzara ba'dhum ba'dha fima qad yakhtalifuna fi. Kemudian sebagian dari mereka memberikan uzur kepada sebagian yang lain di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini ketika apa? Ketika mereka tidak mendapati dalil yang jelas di dalam masalah apa itu? Masalah-masalah ijtihadiyah tersebut yang dalilnya tidak jelas, maka wajar kalau diberi uzur. Walakin limadha hadha as-sa'yu wa hum yarawna anna al-ikhtilafa rahmah. Tetapi untuk apa upaya ini kalau mereka sendiri berpandangan bahwasanya perselisihan adalah rahmat? Wa annal madzahiba ala ikhtilafiha kasyara'i muta'addidah. Dan mereka berpandangan bahwasanya mazhab-mazhab yang beraneka ragam ini adalah seperti syariat-syariat yang bermacam-macam. Seperti masalah apa itu? Masalah doa istiftah. Itu jelas tidak apa-apa kita milih yang ini atau yang itu, hadisnya sama-sama sahih. Tinggal kita memilih apa yang kita sukai. Sementara untuk banyak sekali perkara terjadi apa perselisihan dalam mazhab itu dalilnya jelas, tetapi sebagian tidak mau kembali kepada dalil yang benar. Ini yang menyebabkan perpecahan itu semakin apa? Semakin membesar. Wa in syi'ta antara asara hadzal ikhtilaf. Kalau engkau ingin melihat jejak atau sisa-sisa dari perselisihan ini, wal israri alaih, dan bersikerasnya masyarakat di atas perselisihan semacam ini, fanzur ila katsirin minal masajid. Lihatlah banyak dari masjid-masjid ini di zaman beliau dan di wilayah Syam. Tajidu fiha arba'ata maharib. Juga di Saudi pada waktu dulu. Sebelum apa, ketika awal-awal pemerintah itu dipegang oleh Al-Saud, belum dirubah. Kemudian setelah dipegang kalau tidak salah Malik Sulaiman rahimahullah, kemudian beliau pun berubah menjadikan semuanya di atas satu kepemimpinan. Engkau mendapati di situ ada 4 mihrab. Yusalli fiha arba'atun minal a'immah. Di dalamnya ada 4 imam yang sholat di waktu yang sama, masing-masing sholat di tempatnya, padahal di masjid yang sama. Sehingga dalam satu masjid ada 4 jamaah dalam waktu yang sama. Walikulli minhum jama'atun yang tabiruna sholata ma imamihim. Dan setiap kelompok dari mereka dan masing-masing dari mereka itu memiliki jamaah yang menunggu sholat bersama imam mereka. Ka'annahum ashabu adyanin mukhtalifah. Seakan-akan mereka adalah para pemeluk agama yang bermacam-macam, padahal sama-sama agamanya adalah Islam, disuruh untuk kembali kepada kitab yang sama dan sunnah Nabi yang sama. Makanya sebagaimana didapati di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, ucapan sebagian Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam sejarah ucapan para pemeluk mazhab, mereka mengatakan hubungan kami dengan mazhab yang itu adalah seperti hubungan kami dengan ahlul kitab. Ini parah sekali. Bahkan sebagian dari mereka mengharamkan untuk menikah dengan dengan mazhab lain, padahal masih sama-sama mazhab imam yang 4 itu. Dengan alasan ini seperti ahlul kitab. Ini namanya mengkafirkan saudara sendiri. Wa kaifa la wa alimuhum yaqul, dan bagaimana itu tidak terjadi sementara ulama mereka berkata inna mazahibahum kasyara'i muta'addidah, bahwasanya mazhab-mazhab mereka itu seperti syariat-syariat yang bermacam-macam. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah agama kalian, yaitu agama yang satu. Ummah di sini maknanya adalah millah, yaitu agama. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Dengan cara apa Nabi? Dengan cara apa Allah Ta'ala disembah? Yaitu dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada pertanyaan yang bagus dari seorang ulama kepada para pemimpin mazhab itu. Nanti kalau Nabi Isa turun ke muka bumi, nanti beliau pakai kitabnya siapa? Pakai mazhab Abu Hanifah, atau Ahmad, atau Malik, atau Syafi'i? Apakah jangan-jangan Nabi Isa bingung? Aku ikut mazhab yang mana lagi? Padahal beliau yang Nabi. Enggak ada, semuanya kembali kepada apa? Kepada ajaran yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang lain, yaitu apa? Nanti di akhir zaman kaum muslimin akan sadar bahwasanya kemenangan tidak mungkin akan tercapai kecuali kalau mereka kembali kepada ajaran yang murni seperti yang di hari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehinaan tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada ajaran yang pertama. Dan dalil telah banyak dan itu kita nukilkan dalam pembahasan yang lain. Baik, ila qaulihi, sampai pada ucapan Syekh Albani,
Wa jumlatul qaul, kesimpulan dari pembahasan ini adalah annal ikhtilaf madmumun fi syariah, bahwasanya perselisihan itu tercela di dalam syariat. Fal wajib muhawalatu takhallusi minhu ma amkan, maka yang menjadi kewajiban muslimin adalah berupaya untuk membebaskan diri dari perselisihan ini semampu mungkin. Li'annahu min asbabil dha'fil ummah, karena hal itu termasuk sebab lemahnya umat ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan janganlah kalian bertengkar yang menyebabkan kalian itu menjadi ketakutan. Tafshalu aslinya maknanya adalah apa? Gagal. Tetapi yang diinginkan dalam ayat ini yaitu kalian menjadi takut kepada musuh kalian. Wa tadhhaba rihukum, di sini maknanya adalah kuat, dan kekuatan kalian pun menjadi hilang. Amma ridha bihi, adapun kita rela dengan tetap adanya perselisihan, wa tasmiyatuhu rahmah, dan kita menamakan perselisihan tadi sebagai kasih sayang dari Allah, fa khilaful ayatil karimah, maka itu adalah menyelisih ayat-ayat yang mulia, al-musarrihati bi dhammih, yang terang-terangan mencela perselisihan itu. Wala mustanida lahu illa hadzal hadis, dan dia itu tidak memiliki sandaran kecuali hadis ini, alladzi la aswalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna la aswalahu di sini adalah apa? La aswalahu min as-sihah. Adapun kalau kebanyakan mutaqaddimin mengatakan la aswalahu, maksudnya tidak ada sanadnya sama sekali. Jelas dia ada sanadnya tetapi tidak sahih. Baik, selesai dari silsilah ad-dhaifah. Baik, adapun pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah.